Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran dengan mata pelajaran kimia. Di sini santai aja ya, kita menggunakan buku, tidak seperti biasanya kita menggunakan papan tulis. Hari ini materi pelajaran kimia yang akan kita bahas yaitu tentang tekanan osmotik. Nah, materi pertama yaitu tentang tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik itu dilambangkan dengan huruf V. Kemudian, volume larutan itu dalam bentuk liter, jumlah mol dalam bentuk atau satuannya mol, dan R ini untuk tetapan gas dan selalu nilainya 0,08205 liter atmosfer per mol per Kelvin. Dan untuk suhu itu dilambangkan dengan huruf T, dimana jika soal itu dalam bentuk derajat Celcius maka harus kita ubah ke Kelvin dengan cara menambahkan 273, maka akan berubah menjadi Kelvin. Nah, ini adalah rumus awal dari tekanan osmotik, yaitu V dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas dikali suhu. Jadi karena pembahasan kita mencari tekanan osmotik, maka hanya tekanan osmotik di sebelah kiri. V sama dengan N dikali R dikali T. Kemudian karena di sini volume harus kita pindahkan, maka dari kali kita pindah menjadi bagi. Ini cara pemindahan yang simple ya. Sebenarnya bukan perpindahan, tapi sama-sama kita bagi dengan volume. Karena kita mencari yang simple saja, maka ketika volume di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena dalam bentuk perkalian, maka kita pindah menjadi pembagian. Bahkan sebaliknya ya, jika V ini mau kita pindah ke kiri, karena di sini dalam bentuk bagi, maka pindah terus maka menjadi kali, seperti itu. Kemudian ini adalah rumus tekanan osmotik. Atau kita sederhanakan lagi, karena di sini rumusnya V sama dengan N kali R kali T per volume atau V. Langsung saja N per V kita pisah. Mol per volume itu sama dengan konsentrasi atau molaritas. Ini adalah rumus dari konsentrasi atau molaritas. Nah, jadi dapat kita simpulkan V itu sama dengan M dikali R dikali T. Inilah rumus tekanan osmotik. Bisa dua, bisa opsi yang pertama yang kita gunakan atau opsi yang kedua. Jadi sama saja ya. Sampai di sini bisa dimengerti. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,0010 molaritas pada 25 derajat Celcius. Langsung saja kita jawab. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari yang diketahuinya. Di soal apa sih yang ada? Ya, betul sekali, 25 derajat Celcius dengan 0,0010 molaritas. Langsung saja kita jawab diketahui. Suhunya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, masih ingat nggak dengan kata ibu yang sebelumnya? Jika suhu itu dalam bentuk Celcius, maka harus kita ubah ke dalam bentuk Kelvin. Dengan cara menambahkan berapa? 273. Jadi 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Kemudian apa yang diketahui lagi?
Ya, betul, M-nya. M-nya adalah 0,0010 molaritas. Ada lagi yang diketahui di soal? Jadi yang diketahui di soal itu adalah R. Karena kan R ini selalu nilainya 0,08205 liter ATM mol minus 1 K minus 1. Kenapa di sini ada minus 1? Kenapa di sini ada minus 1? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya nilai R itu adalah 0,08205 liter ATM per mol Kelvin. ATM ini apa? ATM ini adalah atmosfer. Nah, karena di sini ada per, maka langsung saja agar mempersingkat satuannya ditambahi minus 1 yang menandakan bahwa dia per mol dan per Kelvin. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Dirasa sudah paham ya? Kemudian langsung saja kita masuk ke soalnya lagi. Sudah tidak ada lagi yang diketahui. Langsung saja ditanya itu adalah berapakah tekanan osmotik larutan. Osmotik itu lambangnya adalah V. Berarti V sama dengan, karena di sini diketahui M, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu M kali R kali T. Langsung saja, M-nya itu adalah 0,0010 M dikali 0,0820. Langsung saja Ibu masukkan nilainya, yaitu M 0,0010 molaritas dikali nilai R-nya adalah 0,08205 liter atmosfer per mol per Kelvin dikali 298 Kelvin. Karena di sini ada mol, ada Kelvin, ada liter, ada ATM, yang ini kita pecahkan. Maksud pecahkan itu, tadi kan M itu sama dengan, M itu sama dengan N per V. Artinya N itu adalah mol per liter. Langsung saja kita masukkan sama dengan 0,0010. Karena molaritas tadi itu sama dengan mol per liter, maka kita ubah mol per liter, kemudian kita kali 0,08205 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 298 Kelvin. Langsung saja, satuan mana yang bisa kita coret? Ini kita coret. Kenapa jadi kita coret? Karena mol per mol itu habis, kemudian Kelvin per Kelvin habis, kemudian liter per liter habis. Sama halnya dengan mol per mol, berarti langsung dicoret aja karena sama dengan 1. Kelvin per Kelvin berarti sama dengan 1, liter per liter sama dengan 1, artinya satuannya sudah tidak ada lagi. Langsung saja 0,0010 kita kalikan 0,08205 dikali 298. Berarti yang tersisa tinggal ATM. Kita kalikan dan hasilnya adalah 0,024 ATM. Nah, jadi dapat disimpulkan tekanan osmotiknya adalah 0,024 atmosfer.
Atau kalau ingin berubah menjadi milimeter raksa atau mmHg, maka hasilnya adalah 18,24 mmHg. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa jadi berbeda, sementara untuk atmosfer kan 0,024 atm. Sementara untuk milimeter air raksa itu 18,24. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, jadi ketika nilainya itu dalam bentuk atm, seperti 0,024 atm, kemudian di soal disuruh mengubah ke milimeter air raksa, maka langsung saja kita kalikan dengan 760. 0,024 kali 760 hasilnya adalah 18,24 mm air raksa atau mmHg. Nah, bisa dimengerti. Sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.